Morning anak-anak, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang materi bunyi. Pembelajaran tematik 4A, pelajaran IPA subtema 1 ya. Kita akan belajar apa itu bunyi, terus syarat-syarat bunyi, terus sumber bunyi ya. Kita akan belajar itu. Oke. Di sini Miss sudah tuliskan halamannya. Oke. Tematik 4A subtema 1 ada di halaman 8 sampai 11 pelajaran 1. Terus ada halaman 17 sampai 21 pelajaran 2. Terus di sini Miss sudah tulis ada PS dan PR-nya. Sehingga kalian kalau lupa kalian bisa lihat di layar ini. Oke. Sudah sampai di sini bisa mengerti ya, anak-anak kelas 4. Tetap semangat ya. Oke, kita lanjut belajar tentang pengertian bunyi. Bunyi atau suara adalah energi yang dapat didengar atau getaran yang merambat sebagai gelombang melalui media cair, padat, dan gas. Itu tentang pengertian bunyi. Oke, sampai di sini mengerti? Kita akan lanjut selanjutnya. Yang berikut tentang syarat-syarat terdengarnya bunyi sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 syarat. Yang paling pertama harus ada sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu contohnya dari kayak alat musik. Terus yang kedua harus ada medium atau zat perantara. Medium atau zat perantara contohnya melalui udara, melalui benda padat, dan melalui benda cair. Nah, yang ketiga harus ada pendengar atau penerima. Nah, seperti kalian pasti bisa dengar suara Miss Maria yang jelas saat ini itu karena adanya sumber bunyi. Sumber bunyi yang dari sini berarti dari pita suara yang keluar dari manusia. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke, kita akan lanjut. Nah, yang berikut tinggi, rendah, atau kuat lemahnya bunyi itu tergantung pada ada 3. Yang paling pertama itu namanya frekuensi, terus yang kedua amplitudo, terus yang ketiga namanya resonansi. Nah, frekuensi ini ada pengertian, ada macam-macamnya. Oke, untuk lebih lanjut kita akan lihat ke slide berikut. Nah, yang berikut frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan detik dengan satuan hertz. Nah, frekuensi ini ada 3 macam. Yang pertama itu namanya infrasonik, adalah bunyi yang frekuensinya di bawah 20 getaran per detik. Ini adalah bunyi yang sangat-sangat halus yang tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, bunyi ini yang bisa mendengarkan adalah anjing, laba-laba, dan jangkrik. Ya, contohnya kalau kalian di rumah bisa mendengar ada yang pelihara anjing, kalian bisa tahu kayak pada malam hari kalian tidak mendengarkan bunyi, tapi kok anjing bisa menggonggong karena mereka bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang sangat halus. Ya, itu namanya bunyi infrasonik. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Itu adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Di sini bunyi audiosonik ini yang bisa didengar adalah manusia. Kalau sudah di bawah 20 dan di atas 20.000 itu manusia tidak bisa mendengarkan. Ya, di sini kalian bisa lihat Miss kasih gambar biar kalian tahu ternyata bunyi audiosonik itu hanya bisa dengar oleh manusia. Oke, kita lanjut. Ada namanya bunyi ultrasonik. Bunyi ini adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 getaran per detik. Ini berarti bunyi yang sangat-sangat tinggi. Manusia tidak bisa mendengarkan ya. Hewan yang mampu mendengar bunyi ultrasonik itu adalah hewan kelelawar dan lumba-lumba. Di sini Miss sengaja kasih gambar biar kalian tahu. Miss, kenapa harus ada gambar kelelawar dan lumba-lumba? Kalian lihat kelelawar itu memberi suatu bunyi ultrasonik, terus bunyinya itu kena ke suatu benda, terus bunyinya itu akan pantul kembali ke hewan kelelawar. Begitupun hewan lumba-lumba. Makanya hewan kelelawar itu bisa mencari makan pada malam hari. Oke, itu bunyi ultrasonik. Selain untuk hewan kelelawar dan lumba-lumba mencari mangsa, bunyi ultrasonik itu ada manfaat lainnya. Oke, yang berikut manfaat dari bunyi ultrasonik sebagai berikut.
Yang paling pertama itu bisa digunakan pada kapal selam. Fungsinya untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Nah, ini biasanya untuk mengetahui kedalaman laut, terus bagaimana keadaan kapal selam. Terus yang kedua, pada bidang kesehatan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Yang biasanya digunakan untuk para dokter melihat janin dalam kandungan dengan namanya USG atau ultrasonografi. Bisa lihat jari, kaki, tangan semuanya sudah bisa lihat ya. Atau bisa tahu dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, itu pada bidang kesehatan. Terus yang ketiga, bunyi ultrasonik itu digunakan sebagai sensor parkir pada mobil. Ya, fungsinya untuk apa? Supaya kalau saat parkirnya sudah sempit, dia bisa memarkirkan mobilnya dengan menggunakan bunyi ultrasonik, sehingga kalau menyentuh mobil lain dia akan bunyi ya. Di sini Miss juga akan kasih gambar biar kalian lihat ternyata gambarnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang pertama tadi gambar kapal selam. Itu ada dia kasih bunyi ultrasonik, terus bunyinya itu pantul kembali ke dasar laut ya, sehingga kapal selamnya tahu kedalaman lautnya seperti apa, dalam atau dangkal seperti itu. Terus yang kedua tadi bidang kesehatan. Kalian bisa lihat di sini dokternya lagi memeriksa ibu hamil. Ibu hamil bisa melihat keadaan bayi di dalam kandungannya. Bayinya lagi tidur, lagi isap jari, atau bayinya itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, atau dia sudah bisa melihat bibirnya, hidungnya, matanya. Terus yang ketiga, di situ ada lihat gambar mobil. Kalian lihat ada dia mau parkir, terus ada bunyi di depan dan di belakang. Fungsinya untuk apa? Supaya dia tidak menabrak mobil yang paling depan dan yang paling belakang. Oke, sampai di sini kalian bisa mengerti ya. Berarti bunyi ultrasonik itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya digunakan untuk hewan mencari mangsa. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai pada sebuah gelombang. Miss, apa itu amplitudo? Contohnya pada sebuah radio. Kalian contohnya lagi di mobil, mau dengar nyanyian atau mendengar radio, mau dengar berita. Saya mau dengar suaranya yang keras. Kalian bisa menekan tombol volume yang besar kecilnya amplitudo. Suaranya keras, kalian bisa putar volumenya semakin besar atau maksimal. Terus saya mau suaranya agak kecil biar saya bisa tidur, kalian bisa kecilkan volumenya. Itu namanya amplitudo. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Ini contohnya, bunyi gitar terdengar kuat karena udara di dalamnya ikut bergetar ya. Contohnya kita pas PPW atau kalian suka main gitar di rumah atau alat musik yang lain, kalian bisa mendengarkan bunyi itu karena adanya getaran yang di dalamnya ikut bergetar. Terus yang kedua ada namanya suara bom atau suara petir ya. Itu bisa menyebabkan kaca bergetar hingga pecah ya. Kok bisa pecah atau getar? Karena bunyi itu tadi bisa merambat melalui udara, sehingga kalau contohnya bomnya di Depok, kita di sini bisa merasakan ya gitu. Terus yang ketiga ada namanya kentongan yang berrongga agar menghasilkan bunyi. Ini kentongan ini biasanya digunakan orang untuk ronda, kayak kita bisa dengar bunyi bambu, padahal hanya bambu, tapi karena di dalam ada rongganya dia bisa menghasilkan bunyi. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Oke, jangan lupa kalau sudah mendengarkan penjelasan Miss, kalian bisa kerjakan tugas PS dan PR-nya yang tadi Miss jelaskan di depan. Oke, bisa mengerti sampai di sini? Oke, yang berikut kita akan belajar namanya sumber bunyi dan perambatan bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda
bergetar dan menghasilkan bunyi. Ini ada namanya macam-macam sumber bunyi. Sumber bunyi itu berasal dari mana saja? Yang paling pertama dari pita suara manusia. Contohnya Miss Maria lagi ngobrol atau lagi menjelaskan ini, berarti karena ada sumber bunyi dari pita suara yang keluar. Yang kedua, garpu tala. Garpu tala itu untuk apa, Miss? Garpu tala itu digunakan untuk menentukan nada. Contohnya orang kalau mau mencari nada, biasanya menggunakan nyanyi yang dengan akapela yang tidak menggunakan alat musik, dia menggunakan garpu tala. Dia akan memukul ke benda, dan garpu tala itu akan menghasilkan bunyi. Nada apa yang harus kita gunakan? Oke. Terus yang berikut ada namanya alat musik. Alat musik kalian pasti sudah tahu ya, banyak ya. Biola, gitar, drum, piano, terus apalagi kulintang, banyak itu alat musik. Terus yang berikut mesin bermotor. Mesin bermotor itu contohnya biasanya yang digunakan untuk pada mobil atau motor. Sampai sini bisa mengerti ya pengertian sumber bunyi dan macam-macam bunyi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perambatan bunyi. Di sini Miss akan ada gambarnya ya. Garpu tala seperti ini, terus alat musik dan pita suara. Oke. Lanjut. Perambatan bunyi ya. Perambatan bunyi di sini yang paling pertama adalah melalui udara. Contohnya kita kalau di rumah ada bunyi suara burung, kalian bisa dengar. Itu perambatan melalui udara. Atau suara kita yang berbicara dengan teman, itu karena perambatan melalui udara. Terus yang kedua melalui benda padat. Contohnya kaleng sama benang. Miss, kenapa kaleng sama benang? Kalian pasti bisa lihat ya, orang kalau zaman dulu atau anak-anak zaman dulu kalau main-main telepon-teleponan itu mereka memasangkan dua kaleng terus pasang dengan benang, satu yang berbicara tapi satunya yang mendengarkan. Itu perambatan bunyi melalui benda padat. Terus yang berikut melalui benda cair. Contohnya paus berkomunikasi, ikan paus yang di air ya, dia berkomunikasi dengan sesama paus itu melalui benda cair. Terus atau kalian lagi percobaan di rumah, kalian taruh air di dalam baskom, terus teman satu mendengarkan di dinding baskom, terus satunya pukul dengan benda di dinding baskom, kalian pasti akan mendengarkan suara itu. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi tadi ada 3 ya, udara, padat, dan cair. Sampai sini sudah bisa mengerti. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Miss kasih di slide yang paling pertama. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan Miss. God bless.